Jadi wakil dari Genoil Makassar sudah ada bersama kita ya. Makassar itu di mana? Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan, masih di situ, tenang aja. Iya. Nah, baru pulang dari Inggris karena mendapatkan hadiah dari IDFest sebagai pemenang utama ini ya, pemenang utama ya, satu-satunya pemenang. Ada 5 pemenang, ini yang juara satunya. Juara 1. Iya. Nah, supaya kita nggak penasaran siapa mereka dan apa yang mereka lakukan, karena ini ada urusannya dengan preman dan minyak goreng. Minyak goreng bekas. Iya. Preman, minyak goreng bekas. Minyak goreng bekas dan preman. Nggak nyambung. Mari kita simak dulu snapshot berikut ini. Sejumlah mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan mendirikan bisnis biodiesel dan biosolar berbahan dasar minyak jelantah yang diambil dari hotel dan restoran Makassar. Biodiesel dan biosolar ini dapat dijadikan sebagai bahan bakar bermotor dan dapat menghemat 20% dibandingkan dengan menggunakan solar dan diesel pada umumnya. Pada tahun 2009, saya sejak itu waktu SMA kelas 2, saya membentuk sebuah organisasi riset di sekolah. Nah, akhirnya kami memulai riset. Kami awalnya mengembangkan berbagai macam jenis energi, tapi selambat laun kita melihat bahwa tidak semua dapat kita terapkan. Akhirnya kita pilah-pilah energi apa yang paling tepat untuk kita kembangkan untuk menyelesaikan masalah krisis bahan bakar minyak ini. Hal ini pun mendasari ke-6 mahasiswa asal Sulawesi Selatan ini mendirikan bisnis Genoil. Namun untuk saat ini biodiesel dan biosolar masih dipasarkan di kalangan para nelayan dan dijual dengan harga Rp5.000 per liter. Tunggu dulu, cerita tentang kenapa kok ngurusin preman dan minyak goreng bekas tadi itu dari mana awalnya? Ya, kalau ceritanya mungkin agak ke belakang dulu, Mas. Kemana belakang? Maksudmu apa tadi? Jadi kita kembali ke tahun 2011. Oh, Ya. saya kira ke belakang kita ya. Oke. Jadi tahun 2011 kan itu terjadi krisis bahan bakar minyak. Semua orang antri panjang, lalu demonstrasi di mana-mana. Nah, kami melihat bahwa negara kita ini perlu sebuah demonstrasi yang positif, yang bisa memberikan kontribusi nyata, bukan hanya berpangku tangan. Akhirnya kami memulai riset tahun 2011 hingga tahun 2014. Di 2014 saya mengumpulkan teman-teman yang mempunyai satu visi untuk membuat industri biodiesel. Kami kemarin meriset berbagai macam jenis energi. Akhirnya kita tertarik dengan minyak goreng bekas karena Kenapa ngurusin minyak goreng bekas itu kenapa? ya karena ini minyak goreng bekas adalah potensi energi yang belum dimanfaatkan di tingkat lokal padahal kita bisa sediakan di Kota Makassar. Nah, apalagi isu energi tahun 2025 itu adalah tantangan nyata sehingga kami berkomitmen untuk merealisasikan apa yang kita sudah mulai. Akhirnya kami berkumpul, kami itu berapa orang? Kami berenam. Berenam. Nah, kami mahasiswa semua ini? Ya, awalnya kami mencoba mencari pendanaan dari pemerintah, ke swasta, bahkan kami ke Jakarta 10 hari terlunta-lunta untuk mencari pendanaan. Emang gue pikirin. Ya, nah, akhirnya kita pulang tidak dapat apa-apa. Akhirnya kita petakan apa power kita. Kita punya motor, saya sama Usia motor, lalu Rian mobilnya, teman. Kita gadai semua. Gadai? Iya. Untuk modal? Untuk modal. Menariknya kalian melihat ada satu persoalan di masyarakat, yaitu orang membeli gorengan yang digoreng di minyak yang tidak sehat. Iya. Nah, ada persoalan kesehatan di sini. Kemudian kalian melihat ada preman-preman atau orang nganggur yang akhirnya jadi preman karena nggak ada kerjaan. Ya. Terus kalian hendak memecahkan dua persoalan ini ya? Ya. Oke. Sebenarnya kalian dulu preman ya? Udah insaf. Oh, udah insaf. Udah insaf. Ya, kalau dia belum berarti ya? Belum. Oh, ya, belum. Oke, terus?
Jadi seperti yang dikatakan Hilmi, kita itu menjual ke nelayan, memberdayakan preman itu semuanya by accident. Karena kekurangan dana dan untuk mantan premannya sendiri itu, terus terang kita start Gain Oil, kita belum ada mobil transportasi. Pick up kami belum ada, makanya kita berpikir kira-kira kita bisa bekerja sama tidak sama masyarakat. Nah, kebetulan saya dengan Hilmi jalan ke pasar itu hari, ketemu dengan teman. Kalian kok berdua ke pasar? Laki-laki berdua ke pasar. Ada apa dengan kalian ini? Beli minyak goreng. Oh, beli minyak Iya, goreng ya. Oke. Kebetulan itu hari kita survei. Ini perputaran survei. minyak goreng bekas di Makassar kayak gimana. Iya. Nah, di situ ada teman. Teman itu saya perhatikan dari SD, SMP, SMA, di situ terus dia. Sekolah di situ? Bukan sekolah. Oh, di ngapain situ di situ? nongkrong terus. Oh, nongkrong. Nah, setelah lulus SMA, dia masih di situ. Saya tanya, bro, sudah ada kerjaan? Bilang, tidak ada kerjaan. Saya cuman duduk di sini, terkadang minta-minta uang sama orang-orang yang belanja. Oh gitu. Nah, makanya saya share. Kita punya peluang seperti ini, bro. Kita di restoran itu ada potensi minyak goreng bekas. Gimana kalau kita yang modalin? Saya sampaikan gitu sama dia, kita yang modalin, kamu yang ngumpul. Nah, nanti kita kasih selisih Rp500 sampai Rp1.000 Per liter. per liter. Dan alhamdulillah dia percaya dengan itu. Nah, akhirnya dia start ngumpulin 10 jerigen yang sekitar 200 liter, 400 liter, sampai sekarang alhamdulillah sudah bertonton dia bisa kumpulkan. Bertonton. Iya. Bertonton ya produksinya. Terus diolah kemudian kalian punya pabrik gitu ya? Itu dari hasil jual mobil, jual motor tadi itu? Gadaikan. Motornya sekarang udah kembali atau belum itu? Alhamdulillah. Sudah kembali? Iya. Berarti sukses kalian ya? Alhamdulillah. Nah, Ben, apa yang membuat mereka unggul waktu itu dibandingkan dengan 5 finalis lainnya? Jadi pasti yang menjadi syarat yang berbeda dari tahun 2016 dengan 2015 adalah kita membuat kompetisi ini harus dengan syarat perusahaan-perusahaan yang submit itu udah 2 tahun. Jadi kita melihat bedanya di 2015 sama 16 adalah ide yang masuk itu bukan sekedar ide yang berbasis dari kertas, tapi mereka udah menjalankan. Jadi kalau kita melihat kenapa Gain Oil, pasti yang kita cari dari sebuah social enterprise adalah impact. Jadi kalau tadi mereka udah cerita bahwa masyarakat punya keresahan, masyarakat punya masalah, masyarakat punya demand juga. Jadi mereka menutup sebuah demand itu dengan supply yang diberikan dari sebuah mungkin kekurangan seperti kayak tadi preman dan sebagainya itu yang akhirnya mereka olah menjadi sebuah supply yang mencukupi dengan sebuah demand yang ada di daerah tersebut. Nah, kalau ini impact yang udah sangat bagus ini direplicate, itu akan hasilnya sangat bagus. Terutama kalau mereka di mentor, mereka di empower, mereka dipertemukan sama media, sama investor. Satu daerah seperti Makassar bisa di-cloning ke beberapa daerah yang lainnya, sehingga makin besar lagi impact yang ada di daerah-daerah berikutnya. Jadi itu yang membuat kita cukup yakin dengan salah satu yang kita juga nilai adalah kegigihan dari sebuah usaha yang dilakukan. Jadi kalau tadi dengar ceritanya mereka sampai gadaian, mereka punya aset, punya tadi ya motor buat pribadi harus digadaikan untuk membangun sebuah impact. Kita merasa ini anak nggak main-main. Harta pribadinya sendiri, aset pribadinya sendiri dia gadaikan untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi kita merasa one day kalau dipercaya sama investor, dia juga pasti akan sangat bertanggung jawab. Bagi sedikit ilmu dari Inggris, mungkin Ozzy juga. Oh iya, sebenarnya kemarin kita di Inggris itu belajar banyak, Bang. Nah, Di situ saya dengar anak-anaknya hebat-hebat, anak-anak kecil udah bisa bahasa Inggris. Benar. Kalau kita masih harus kursus, harus itu. Di sana anak-anak kecil saya kaget, lu kok bisa bahasa Inggris? Kamu kursus di mana? Gitu ya. Oke. iya. Kemarin kita belajar banyak, khususnya bagaimana mengelola dan mengembangkan social enterprise sendiri. Dan kita belajar bagaimana cara memanajemen suatu produksi sampai marketing, sampai distribusi. Nah, dari situ kami ngambil pelajaran, insya Allah ke depannya Gain Oil ini kita punya value proposition itu kita sudah ada. Jadi kita punya nilai bagaimana kita meng-create waste to the world. Jadi tadinya limbah-limbah yang dianggap masyarakat ini nggak berguna, kita akan
Kalau itu menjadi kesejahteraan yang bisa berimpact ke Dunia. beberapa bagian. Oh, bukan cuma Indonesia tapi dunia tadi itu Insya Allah. misi besarnya ya. Iya. Oh, itu yang kalian dapatkan terus. Makanya yang paling dekat ini, selain kita upgrade untuk kapasitas produksi di Makassar sendiri, itu kami punya planning untuk membuat pabrik baru. Itu Tunggu dulu, kamu sejak pulang dari Inggris dicampur-campur bahasanya ya. Kami punya planning ya. Iya. Iya ya. Ya keren ya. Sedikit Sedikit ya. Ya, kamu orang tidak bisa bahasa Indonesia ya. Oke, terus punya perencanaan. Kita punya perencanaan, kita mau berdayakan sawit-sawit busuk yang ada di daerah. Oke, sawit busuk itu mau diapain? Kita ubah lagi menjadi biodiesel yang bisa dijual ke nelayan. Jadi nanti ada sinergi antara perkotaan, kita ambil dari minyak goreng bekas, dan dari daerah, dari limbah-limbah sawit itu. Jadi dari tingkat lokal, kota, dan daerah, ini akan sama-sama menyuplai kebutuhan energi nasional kita. Wah, dari Inggris ada manfaatnya ya. Mau ditambahkan sebelum kita akhiri? Mungkin ada sesuatu yang terpikirkan? Ya, selama kami membangun Gen Oil ini, yang jadi pegangan kami adalah bahwa bakat itu omong kosong, bahwa bakat yang sebenarnya adalah ketika kita tidak pernah menyerah. Oh, iya. Tidak pernah menyerah ya. Itu salah satu modal awal. Baik ya. Ben, ke depan Idea Fest ini akan ada ya? Akan ada tahun setiap ini tahun. ya, 2017 ya? Ada. Sudah tahu temanya? Temanya lagi kita godok, cuman pastinya lebih besar daripada tahun lalu. Dan Berapa sih pengunjungnya kemarin? Kemarin 2016 kita ada 6.500 orang. Tunggu dulu. Ini banyak mahasiswa yang protes terlalu mahal. Berapa harga tiket kemarin? Kemarin harganya 650 dan ada yang 800.000. Tuh wajahnya lihat langsung sedih dia. Ya. Oke. Kita akan jual early bird, nanti harganya pasti lebih murah. Oh iya, kalau belinya dari awal Iya. itu lebih murah harganya ya. Tapi manfaatnya dahsyat sekali ya, karena kita dengar cerita-cerita seperti itu di situ ya. Mereka akan sharing juga di tahun 2017. Nah, kita minta untuk sharing juga ya pengalaman dari Inggris tadi kepada kira-kira kedepannya itu yang akan lebih banyak berbagi itu siapa? Jadi Atau industrinya apa? industrinya tetap akan kebanyakan dari industri kreatif, dari masing-masing kategori industri kreatif akan sharing. Selain dari Jakarta, kita akan lebih banyak lagi mencari tokoh-tokoh daerah juga seperti mereka ini kan bisa bilang adalah inspirasi daerah. Seringkali orang cuma bilang bahwa Jakarta industri kreatifnya maju, tapi kami dari daerah masih kurang akses dan sebagainya. Jadi makanya kita berharap kita undang anak-anak daerah ini untuk sharing, untuk memajukan apakah mereka dari bidang internet, mereka dari bidang musik, dari bidang film, mereka kita invite semua untuk sharing dan mendapatkan kolaborasi itu untuk Indonesia. Kalau Idea Fest yang datang kan yang bisa datang hari itu ke ajang ini ya 2 hari berturut-turut Jakarta dan sekitarnya plus harus bayar. Nah kita bilang nggak bisa. Banyak anak-anak di Aceh, di Papua, di Makassar yang mungkin nggak bisa datang karena waktu atau biaya. Maka kita bikin acara Big Bang Show di mana disinilah sebenarnya tanda kutip anak-anak kreatif berbagi dengan kita semua. Baik, terima kasih Ben, terima kasih Ilmi, terima kasih Oci ya sudah datang berbagi cerita dengan kami di Big Bang Show. Dan setelah ini ada sesuatu yang menarik, sebuah permainan yang mengedukasi kita untuk peduli pada lingkungan. Permainan apa ini? Ikuti terus Big Bang Show. Do more, do good, Big Bang.